Saudaraku sekalian yang kekasih, kita pasti mengerti dan mengalami apa yang dimaksud dengan mencari nafkah. Kita bangun pagi, ya, bekerja sampai jauh malam untuk nafkah. Nafkah hidup kami, hidup kita maksud saya, dan hidup keluarga kita. Mau tidak mau, bahkan dalam keadaan sakit pun tidak jarang orang memaksakan diri bangun untuk bisa bekerja ke kantor, ke warung, ke toko, atau pergi ke suatu tempat demi nafkah hidup. Dan itu suatu kemutlakan ya saudara, satu kemutlakan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal, harus dilakukan dan diterima sebagai hal yang mutlak dilakukan. Saudara, semua hasil daripada kegiatan kita mencari nafkah itu untuk kehidupan fisik kita, ya. Yang pada akhirnya nanti kita akan bisa menghayati dan melihat dengan jelas semua akan berakhir. Lenyap seperti uap. Betapa celakanya orang yang hidup hanya untuk mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan jasmani ini. Nah, kita yang memahami keberadaan Allah Bapa kita yang bersama dengan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Kita yang memahami kekekalan, mestinya kita memiliki kegiatan pencarian nafkah yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, diterjemahkan rezekiku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap kita bangun pagi, kita harus ingat, rezeki yang satu inilah, rezeki yang memiliki nilai kekal. Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikhar. Kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air daripadaku, daripadamu akan memancar air kehidupan. Kamu makan, minum, dan menikmati semua hal dari dunia ini. Kamu akan haus lagi, sampai akhirnya mati, dan semua lenyap seperti uap. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Allah, itu kekal selama-lamanya. Saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria mengenai air itu terkait dengan Yohanes pasal 4, semua di pasal 4 itu, saudara. Tuhan menunjukkan kepada kita rezeki yang harus kita kejar, kita buru, kita gumuli, kita perjuangkan untuk kita peroleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Bahkan seluruh kegiatan hidup yang kita lakukan
termasuk pencarian nafkah. Itu pun dalam rangka karena kita mau mencari rezeki abadi atau rezeki kekal kita. Tentu untuk mendapatkan rezeki kekal itu tidak cukup hanya di rumah duduk diam menyembah, meditasi, semedi, bukan begitu. Hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala persoalannya. Hidup di tengah-tengah dunia dengan segala pencobaan-pencobaan dan bujukan-bujukan, rangsang-rangsang dosa. Nah, disitulah kita menunjukkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Ketika kita ada dalam situasi di mana kita mendapat kesempatan untuk memuaskan keinginan dan kesenangan kita sendiri, tetapi kita memilih untuk hidup suci, hidup tidak bercela, tidak bercacat. Disitulah momentum yang berharga di mana kita menyenangkan hati Allah. Ketika kita mendapat kesempatan untuk berbuat dosa, kita menolak. Disitulah kita memiliki momentum yang berharga menyenangkan hati Allah. Dan kalau kita terus-menerus memilih apa yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kesucian itu akan terbangun di dalam hidup kita. Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk korupsi misalnya, untuk menggelapkan uang misalnya, tapi kita menolak. Kita lebih baik pas-pasan, bahkan kadang-kadang malah kekurangan. Tetapi kita tidak korupsi, kita tidak mencuri. Kita menolak tindakan yang melanggar etika dan hukum itu. Kita menolak, saudara. Waktu kita punya kesempatan untuk melukai, menyakiti orang lain, karena kita disakiti, kita dilukai, dan kita merasa pantas untuk bereaksi, untuk membalas dendam, atau paling tidak kita bilang meluruskan, padahal kita hanya mau mencari kesenangan, kepuasan diri, tapi kita menolak. Kita lebih memilih diam walaupun dipersalahkan, direndahkan, dihina, harkat kita diinjak-injak, harga diri kita diremukkan, tapi kita memilih ya, kita diam. Kita memilih untuk direndahkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Itu hati Bapa disenangkan. Kita berkesempatan untuk berjinah ketika ada kesempatan, ada peluang, ada rangsang, ada situasi yang mendukung, tapi kita memilih untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Itu menyenangkan hati Allah. Pada waktu kita melihat orang dalam kekurangan, saudara, ya kita jadi direpotkan orang-orang yang datang minta tolong. Kita masih bisa, kita mampu, kita ada. Kita memecahkan roti kita. Kita membagi roti kita. Hal itu menyenangkan hati Allah. Nah, kita memiliki banyak momentum-momentum ini waktu kita di dalam rumah, keluar rumah, waktu kita bekerja, waktu kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, dimanapun. Dengan dan di dalam segala kegiatan hidup, kita memiliki banyak momentum untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah nafkah yang akan menjadi berkat abadi kita. Sebenarnya itu loh yang dimaksud Tuhan dengan kumpulkan harta di surga. Yaitu pilihan-pilihan, keputusan-keputusan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Sehingga mengkarakter di dalam diri kita. Keputusan-keputusan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah akan mengkarakter di dalam diri kita
Dan disitulah kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita hari, minggu, bulan, dan tahun, itu kesempatan mengumpulkan harta di surga. Kalau dalam hidup tiap hari kita tidak dengar-dengaran, percuma kita doa pagi, percuma kita kebaktian. Tuhan mau kita menyenangkan Dia dengan sikap dan perbuatan. Angkat tangan saudara. Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu yang doa bersama ini, yang sekarang mengangkat tangan. Diberkatilah setiap saudara yang mengangkat tangan. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.